Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adik. Jadi hari ini kita akan membahas masalah uji sampel berpasangan. Ini menggunakan uji rata-rata sampel berpasangan menggunakan paired sample t-test berbantuan SPSS. Perlu adik-adik ketahui logika paired sample t-test ini. Misalnya begini. Misalnya kalian adik-adik punya judul pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar. Nah, kemudian desain yang adik-adik gunakan yaitu desain satu kelas, ya, desain satu kelas. Ini menggunakan pretest dan posttest, kemudian diberi perlakuan model kooperatif. Jadi dicari tahu dulu hasil belajarnya pada saat sebelum dan sesudah diberlakukannya model kooperatif. Nah, ketika kalian menggunakan desain ini, satu kelas ini, maka uji analis data yang kita gunakan itu adalah data paired sample t-test ketika datanya berdistribusi normal. Sementara kalau desain penelitian kalian menggunakan dua kelas, maka silakan gunakan independent sample t-test ketika data kalian berdistribusi normal. Ya, ini ada di konten lain ada di video lain, silakan ditonton saja. Untuk hari ini kita hanya akan membahas masalah paired sample t-test, yaitu desainnya seperti ini. Kita menggunakan satu kelas. Pertama ada pretestnya, kemudian diberikan perlakuan, dan setelah itu kita lihat posttestnya, dan kita asumsikan bahwa datanya berdistribusi normal. Jadi kalian harus uji normalitas dulu. Kalau datanya berdistribusi normal, maka bisa paired sample t-test ini dengan desain seperti ini bisa digunakan. Baik, kita to the point saja. Pertama, ini syaratnya data berskala interval atau rasio. Kemudian data harus berdistribusi normal. Jadi sehingga kalian harus menguji normalitas terlebih dahulu sebelum menentukan analisis data dengan desain yang seperti ini. Jadi perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa analisis data itu bergantung terhadap desain penelitian yang digunakan. Bisa saja satu judul seperti ini bisa berbeda analisis datanya tergantung desainnya. Kalau kalian menggunakan desain satu kelas, maka yang mungkin kita gunakan adalah paired sample t-test. Kalau kalian menggunakan desainnya dua kelas, ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol, maka yang kita gunakan adalah independent sample t-test ketika datanya berdistribusi normal. Baik, saya berikan satu contoh. Ini pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar. Nah, kita tentukan hipotesisnya dulu. Hipotesisnya kadang-kadang ada yang menulis bahwa hipotesis H0-nya adalah tidak ada pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar. Kemudian HA-nya ada pengaruh model kooperatif terhadap hasil belajar. Nah, perlu adik-adik kalian ketahui bahwa yang diuji pada paired sample t-test ini sebenarnya adalah apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan sesudah siswa diajari model kooperatif. Nah, ketika tidak ada perbedaan rata-rata secara nyata, secara statistik, maka dikatakan tidak ada pengaruh. Kemudian kalau ada perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan setelah siswa diajari menggunakan kooperatif, kalau ada perbedaannya dan perbedaan itu terjadi secara nyata, maka bisa dikatakan bahwa ada pengaruh model kooperatif terhadap hasil belajar. Jadi kadang-kadang ada yang menggunakan hipotesis ini untuk diuji, dan ada yang menggunakan hipotesis ini. Tapi sebenarnya yang kita uji adalah rata-rata, ya, karena uji T itu uji rata-rata. Baik, kemudian tarak signifikannya kita tentukan dulu 5%. Kemudian pengambilan keputusannya sama. Ini untuk dua ekor, ya. Jika signifikan lebih kecil 0,05, maka kita menolak H0 dan terima HA. Kemudian jika signifikan lebih besar sama dengan 0,05, maka kita terima H0 dan menolak HA. Baik, kita masuk saja ke tutorialnya. Ini datanya, ya. Ini data kelas 11 tadi ketika pretest sebelum diterapkannya model kooperatif dan setelah diterapkannya model kooperatif. Baik, silakan buka data spesiesnya dulu. Kemudian isi variabel v-nya, ya. Silakan beri nama. Ini kelas pretest. Kemudian tipe datanya numerik. Kemudian desimalnya kita nolkan saja karena tadi tidak ada desimal. Ini adalah data pretest. Oke. Kemudian datanya ini adalah data skala. Kemudian posttest. Ini setelah diterapkannya model kooperatif, kita nolkan saja desimalnya. Kemudian datanya adalah data skala. Oke, silakan kembali ke data view-nya. Kita ambil datanya yang tadi. Ini silakan copy. Saya copy, ya. Ini data pretestnya.
Kemudian saya ambil data post testnya. Kemudian saya copy, saya paste. Nah, setelah itu silakan, karena ini nih statistika parametrik, karena kita diasumsikan normal ya, tapi kalian harus uji normalitas dulu. Maka silakan klik analyze, kemudian ambil compare mean, karena ini adalah uji rata-rata. Kita ambil yang paired sample t-test, sampel berpasangan ya. Oke, silakan diklik. Kemudian pretest pindahkan ke variabel 1 ini. Kemudian prosesnya silakan ambil ke variabel 2. Oke, kemudian silakan option ini untuk menentukan taraf kepercayaannya. Karena tadi kita menggunakan taraf signifikansinya 5%, maka taraf kepercayaannya 95%. Kemudian silakan di continue, kemudian silakan di oke. Nah, di sini ada 3 tabel. Bagaimana interpretasinya? Pertama di sini rata-ratanya ya. Untuk rata-rata pretest ada 67,56, kemudian post test 83,31. Nah, apakah rata-rata yang terjadi secara kebetulan atau secara nyata? Nah, kita lihat di bawah ini ya. Kemudian yang kedua ada tabelnya pair sample correlation, apakah dia berkorelasi atau tidak ya, karena ini signifikansinya 0,145 lebih besar daripada 0,05, maka bisa dikatakan bahwa data pretest dan post test itu tidak berkorelasi. Nah, pengambilan keputusan kita silakan lihat di sini. Ini boleh menggunakan T bandingkan dengan T tablenya, boleh menggunakan signifikan, tapi yang ini kita gunakan yang signifikannya saja ini ya, karena kita temui 0,00 sekian, maka ini sesuai dengan pengambilan keputusan kita tadi, bahwa jika signifikannya lebih kecil 0,05 maka kita menolak H0 dan menerima HA. Itu berarti bahwa yang kita terima adalah HA, berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan setelah siswa diajari menggunakan model kooperatif, atau dengan kata lain ada pengaruh model kooperatif terhadap hasil belajar. Oke, baik adik-adik, saya pikir cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.